Kurniasi. Di sini saya akan melakukan praktek intranatal care atau menolong persalinan. Saya perkenalkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama, alatnya itu ada celemek. Harusnya saya pakai celemek. Terus ada sepatu boot, ada masker. Saya sudah menggunakan masker. Ada handuk bersih, ada kacamata atau Google. Terus ada penutup kepala. Terus habis itu mencuci tangan 6 langkah. Terus persiapan ibu dan bayinya yang satu buah handuk, terus alas bokong, selimut untuk bayinya, terus softtek untuk ibunya, terus pakaian ibu, kain dan sarung yang bersih, terus pakaian bayi, dan yang terakhir 2 buah waslap. Ya, sekarang saya akan memperkenalkan alat-alat steril yang ada di bak instrumennya. Yang pertama itu 2 klem koher, terus gunting tali pusat, kateter, gunting episiotomi, klem setengah koher, 2 pasang sarung tangan, kasa 5 buah, gulungan kapas, spit 3 cc, terus ada spet 10 mili, sama 1 pinset anatomis dan 3 pinset chirurgis. Skala 2. Yang pertama, perineum menonjol, vulva membuka, tekanan dari anus, pengeluaran darah dan lendir dari vagina, kepala turun ke dasar panggul. Terus dekatkan alat kepada pasien. Alat sudah didekatkan kepada pasien, gunakan celemek, cuci tangan 6 langkah. Terus gunakan handscoon. Setelah gunakan handscoon, persiapkan oksitosin 10 unit dengan teknik 1 tangan. Setelah itu, pasang handscoon yang satunya. Setelah kita memasang handscoon, kita lakukan vulva hygiene. Bu, maaf ya, dibuka dulu. Kita lakukan vulva hygiene dengan kapas atau kasa. Lakukan vulva. Setelah dilakukan vulva hygiene, lakukan pemeriksaan dalam. Terus hasilnya itu parsio tidak teraba, ketuban utuh, dilatasi lengkap, presentasi kepala, penurunan presentasi raba, apakah ada bagian kecil yang terkemuka. Pecahkan ketuban dengan setengah koher. Setelah dipecahkan, dikontaminasi handscoon ke dalam klorin dan alatnya. Terus setelah itu DJJ tetap harus diawasi. Terus dengan kontraksi uterus kuat, lakukan pengguntingan dan pengikatan atau klem tali pusat. Gunakan handscoon baru. Terus pengawasan DJJ dan pengawasan kontraksi uterus. Terus, Bu, kepala sudah keluar. Ini ya, Bu, tarik napas ya, Bu, ngeden ya, Bu. Saya bantu, Bu. Ngeden, Bu. Bayi sudah keluar. Terus setelah itu lakukan IMD. Setelah potong tali pusat. Setelah potong tali pusat, terus sekarang kita masuk ke kala 3. Tanda-tanda kala 3 itu lahirnya plasenta, lepasnya plasenta, pelepasan plasenta, kontraksi uterus baik. Terus udah gitu kita lepas ya. Kita lepas plasenta. Setelah kita lepas plasenta sudah lahir. Setelah itu ukur tinggi fundus. Tinggi fundus 2 jari di bawah pusat. Setelah itu tadi kita sudah pelepasan plasenta.
kita juga sudah mengecek kelengkapan plasenta. Setelah itu kita masas uterus selama 15 detik. Kita masas, terus setelah kita masas 15 detik, terus kita pengosongan kandung kemih. Yang terakhir adalah kala 4. Kala 4, cek ada atau tidak laserasi. Terus setelah itu bersihkan ibunya. Setelah ibu dibersihkan, dekontaminasi alat-alat yang tadi dipakai direndam di cairan klorin. Setelah itu pantau keadaan ibu, keadaan umum kosmetis, ukur tanda-tanda vital. Ambil di suhu ya, Bu. Tensinya 120/80 ya, Bu. Setelah itu menghitung nadi dan respirasi selama 1 menit. Nadinya 84, respirasinya 20. Suhunya 36,4. Setelah itu setelah ibu melahirkan, kita penuhi juga kebutuhan nutrisi ibunya. Misalkan dikasih teh manis, terus berikan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ibu. Terus setelah itu kasih penjelasan kepada ibu dan keluarga, Bu, anak ibu sudah lahir normal, bayi laki-laki ya, Bu. Terus kelengkapannya semua lengkap. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah kita cuci tangan 6 langkah, terus kita membereskan semua alat. Terima kasih.